Bagi yang belum pernah ketemu wujudnya Allah, kau nggak akan bisa syahadat. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat ura. Judul yang kita angkat kali ini adalah hanya yang telah ketemu wujudnya Tuhan baru bisa mengingatnya. Agak horor, kenapa kok ada wujud? Nah inilah ya, ada ayat, dua-duanya ini ayat itu nggak harus berupa Quran, hadis atau apa, tapi ada literasi yang bisa dipakai acuan. Satu, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan juga tidak pernah bisa dibayangkan oleh akalnya manusia. Clear ya? Tapi di ayat lain sifat wujudnya di antara sifat 20 ada sifat wujud. Tuh. Ini wujud, ini nggak bisa dibayangkan. Bagi orang nggak ilmiah, makanya mengira bahwa Allah itu gak bisa dibayangkan dan sebagainya. Tapi bagaimana kok di dalam sholat sendiri ada perintahnya mengingat, itu enggak? Aqimi sholah li dzikri. Nah, kita di dalam sholat disuruh mengingat. Tapi kok laisa kamitslihi syai'un, betul enggak? Loh, kenapa enggak ada yang bisa menerangkan itu? 3 kalimat ini seolah-olah saling bertentangan, betul enggak? Disuruh ngingat, tidak bisa dibayangkan, tapi ada wujudnya. Betul ya? Semua ayat kayak itu. Semuanya ayat. Bukan ayat itu harus mushaf itu, enggak. Ayat itu tadi ya yang saya sampaikan. Saya ulang lagi. Dia laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa kau bayangkan, tidak bisa kau reka-reka, tapi dia ada wujudnya, sifatnya itu ya. Dan kau diperintahkan dalam sholat untuk mengingat tuh. Betul ya? Betul nggak ini? Nggak percaya kita di dalam sholat disuruh mengingat. Praktek awal saja untuk iftitah masuk sholatnya. Ini wajhiyah loh. Betul nggak ini? Oh, kalau ulama kelas kecoa, oh nggak bisa terangkan kayak gini, betul nggak? Itu bagiannya Mr. TM yang menerangkan ilmiahnya. Dia itu tidak bisa kau bayangkan karena dia bukan di dunia ini. Wujudnya nggak ada di sini. Dia adalah metafisika, bahkan maha metafisika. Analognya, coba lihat ya. Presiden itu adalah amanah atau nur atau potensi, itu nggak ada wujudnya awalnya, betul nggak? Kalau belum ada yang dijadikan presiden, belum ada wujudnya. Dia tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak berupa, tidak bersuara. Tapi nanti kita akan kenali wujudnya setelah dia menempati manusia. Presidennya tadi adalah metafisika, maka nggak bisa kebayangkan. Tapi menempati manusia, dia menjadi wujud. Maka bisa kau lihat, bisa kau ingat, bisa. Berarti laisa kamitslihi syai'un itu adalah bagi orang-orang awal yang belum ketemu wujudnya, atau dia belum kenal wujudnya Allah di dunia ini. Tadi ya, Allah di Malik Yaumiddin, kita di dunia, maka dia adalah maha metafisika.
sama seperti presiden, belum ada wujudnya, rupa suara nggak ada. Maka jangan kau bayang-bayangkan itu presiden, betul nggak? Apalagi kau ingat, sudah nggak mungkin kau bayangkan. Maka praktek semua sholat yang belum ketemu wujudnya pasti sesat. Bodoh amat. Nah, tetapi itu beda perlakuan jika kau telah ketemu. Tadi ya, memahami fisika ya, gelombangnya menempati laqad ja'akum rasulun min anfusikum, menempati seorang, berarti dia seekor apa sebuah? Seorang itu berarti wujudnya apa? Manusia. Kalau presiden itu selalu seorang, berarti dia pun seorang manusia apa bukan? Manusia. Maka wujudnya presiden pertama kau tahu adalah wujudnya Pak Karno, kemudian Pak Harto. Nah, wujud sekarang adalah Pak Jokowi. Sedangkan presiden sendiri itu metafisika. Tapi fisikanya menjadi siapakah yang mendapatkan amanah menjabat sebagai presiden tadi, betul nggak? Presidennya nggak ketahuan, tapi begitu menempati manusia, maka wujudnya sama dengan manusia. Cara ngomongnya, wujudnya, rambutnya, apa-apanya mirip manusianya itu, betul nggak? Maka bagi yang belum pernah ketemu wujudnya Allah, kau nggak akan bisa syahadat. Nah, kalau bersaksi itu dilihat apa didengar? Dilihat dong. Nah, kalau wujud itu didengar apa dirasakan apa dilihat? Dia menerangkan sifatnya wujud. Ada seorang manusia yang dipakai Allah bertajalli membawa nurnya, yang itu penghubung wasilah antara alam manusia dan alam Rabbani, ars kerajaan Allah. Manusia itulah yang dicari seluruh manusia di dunia. Itu adalah gurunya Mr. TM. Bodoh amat, yang lainnya nggak ada bisa menerangkan ini. Berarti beda kelas ya. Setelah laisa kamitslihi syai'un itu nggak berlaku ya. Itu berlaku bagi orang-orang yang belum ketemu wujud. Jangan kau angan-angan ini. Lah misalkan ya, kalau kamu nggak tahu wujudnya Pak Karno, Pak Harto, Pak Presiden Jokowi dan sebagainya, kira-kira bisa nggak kau angan-angan wujudnya presiden? Nggak bisa. Begitu kau kenal wujudnya, ini loh fotonya Pak Karno. Begitu tahu wujudnya, bisa kau ingat nggak? Bisa. Loh. Mengingat itu bagi yang telah ketemu wujudnya, entah ketemu, entah dikasihkan fotonya, betul? Clear. 3 ayat tadi telah ketemu. Maka betul nggak syahadat itu kau dipastikan menyaksikan Allah dan Rasulullah wujudnya manusia. Itu adalah gurunya Mr. TM. Nah, setelah syahadatmu bersaksi, barulah kau bisa sholat. Ini wajah tu wajhiyah, ada wajah Allah yang kau hadirkan, itulah rabithah. Apakah ini syirik? Tidak. Kita menghadap bukan menyembah. Sama seperti kita jasmani menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Kiblatmu ke situ bukan menyembah situ, karena gelombang nur Allah, gelombang channel itu ada di baliknya orang itu, dan terhantar terhubung sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di Malik Yaumiddin. Clear. Kau nggak akan sampai kepada Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah yang di dunia. Karena alam nggak usah berkhayal jauh-jauh deh, ini dunia. Tapi dunia yang di sini jika memakai rukun syarat dan teknik tembus sampai ars. Itulah orang masih mi'raj. As-sholatul mi'rajul mukminin, bukan cuma mukmin tau. Mukmin berarti semua orang beriman berpulang bisa mi'raj, bukan cuma nabi. Tapi memakai rukun syarat. Orang beriman di Asy-Syura 52 ternyata orang dibaiat nur kitab dan nur iman, baca sendiri. Jadi paham sekarang kenapa kok laisa kamitslihi syai'un? Kenapa kok ada wujudnya? Kenapa kok disuruh ingat? Kau belum pernah ketemu anakku, kemudian tak suruh ingat, bisa kau ingat anakku? Tidak bisa. Nggak kelas ya Pak Kusman ya. Dari Papua datang jauh-jauh menemui Mr. TM.
Kalau kami kasih tahu wujudnya anakku, ini loh. Kau ingat, kau rekam, kau tahu, kau lihat, baru kemudian saya sembunyikan. Bisa kau ingat? Bisa. Kalau misalkan tidak pernah ketemu, kemudian kau bayangkan, bisa nggak itu? Itulah rahasia tidak terpecahkan oleh banyak yang mengaku ulama, kiai, ustadz, nggak bisa menerangkan ini. Begitu ditanya wujudnya Allah, nggak ngerti. Di manakah Rasul mengasyufikum, nggak ngerti. Semua nggak ngerti, Mi'raj nggak ngerti. Mereka cuma cerita, pagi sampai malam cerita. Kalau saya, nggak mau dengar kayak gitu, buang saja, kupingku terlalu berharga kalau mendengar ceramah mereka, nggak mau saya. Biar saya sumpah aja, nggak mau dengar mereka. Mereka orang bodoh-bodoh nyesatkan orang itu. Betul ya? Logis ya ini? Laisa kamitslihi syai'un. Makanya jangan kau coba-coba membayangkan itu. Coba, kau belum ketemu wujudnya Allah, sholat, kau bayangkan gitu. Kira-kira bagaimana? Apa kau bayangkan? Seolah-olah Tuhan kok seolah-olah. Itu seolah-olah bagi yang telah ketemu wujudnya baru bisa. Betul nggak? Lah kalau kamu nggak pernah ketemu wujudnya Allah, seolah dilihat, seolah melihat, apa yang kau lihat? Apa yang kau dilihat? Jelasin gini nggak ngerti. Jelasin ini bukan bahasa teori ya. Teori jelasin dalil pakai dalil, itu goblok. Kalau seorang pelaku jelasin teori pakai logika teknikal. Ini untuk begini loh, ini hubungan begini, untuk begini, tes. Ya, itu aplikatif. Technical, practical, dan applicated. Itu. Dari syahadatmu yang bersaksi, itu syahadat nggak cuma satu loh ya, nggak asyhadu alla ilaha illallah loh. Harus lewat Rasulullah. Itulah standar. Siapapun makrifatmu, tapi kalau bukan lewat jalur Rasulullah pasti setan. Habis perkara. Gak percaya? Baca Al-Kahfi 17. Inilah akhir zaman. Semua orang telah terputus dari agamanya. Agama bukan agama yang cerita, agama yang makrifat. Semua orang yang beragama ditanya Tuhan gak ada yang tahu. Padahal kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Ini orang beragama tapi gak kenal Tuhan. Tapi kalau orang makrifat pasti kenal, pasti beragama. Kalau beragama belum tentu makrifat, tapi kalau makrifat pasti beragama. Disinilah belajar makrifat itu lewat metodologi teknikal, dibuktikan, bukan cerita makan cerita. Goblok itu. Jadi paham ya? Kenapa kalau saya kamitslihi syai'un? Nggak bisa kau bayangkan blok. Maka temukan dulu siapakah the man of wasilah carrier. Gak percaya? Roh yang awalnya metafisika membawa sifat qadim ke dunia menjadi jasmani, betul? Maha roh, maha qadim menjadi malikinas. Ya. Rajanya manusia ada itu. Lihat di Anas. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikinas, rajanya manusia rupa manusia, ilahinna, sesembahan manusia. Kenapa gak ada menerangkan ini? Jadi wujud Tuhanmu di dunia ini berupa manusia, tapi dia bukan Tuhan. Presiden dan Pak Jokowi itu dua unsur berbeda. Tapi ketika presiden menempati Pak Jokowi, wujudnya sama wujudnya, sama sifat dan sebagainya. Tapi ada saatnya ini purna. Ini tetap bukan manusia. Yang meninggal ini Pak Karno, Pak Harto ini meninggal, tapi ini nggak ada matinya, bukan manusia. Nabi Muhammad manusia, Rasulullah Muhammad bukan manusia. Itulah gurunya Nabi Muhammad. Gurunya Nabi Muhammad sama dengan gurunya Mr. TM, persis. Kalau nggak sama, nggak mungkin bisa menerangkan sedetail ini. Sama dengan gurunya Nabi Isa, gurunya Nabi Musa, guru Siddhartha Gautama, gurunya Krishna. Nah, semua agama diturunkan Allah lewat Rasul. Jadi kalau kamu punya jalur sendiri di luar jalur Rasul itu pasti sesat ya. Biarpun kau keramat, kau sakti, kau apa, bukan. Itu keramat goblok itu.
Keramat itu keramat dunia, nggak bisa nembus akhirat. Kita dalam sholat mesti mi'raj. Kenapa? Tuhanmu nggak di dunia. Lah kalau sholat nggak bisa mi'raj ya, bagaimana kau sampai Tuhanmu? Tuhanmu bukan di kampung sebelah ya bro. Tuhanmu itu kata Nabi di atas langit, berlapis-lapis di atas duniamu. Lah kalau kamu nembus akhirat saja nggak bisa, apalagi naik melewati dimensional akhiratnya itu. Kalau kamu sholat nggak bisa mi'raj, bagaimana kamu bisa sampai? Kalau kau mau ke Jakarta, gimana kamu nggak tahu kendaraannya, kamu nggak tahu jalannya, nggak ada jalannya, kenapa? Nggak mungkin bisa kau lalui. Mana bisa sampai? Ini kebodohan berjamaah ini. Logis tinggi ini yang ditunggu orang tuh. Cuman nalarnya orang masih goblok-goblok, belum bisa menerima ini. Jadi paham ya kenapa laisa kamitslihi syai'un, kenapa Allah memiliki sifat wujud, dan kenapa kita disuruh ingat. Lah kalau nggak pernah ketemu mana bisa ingat? Betul ya? Anak kecil kelas 3 SD loh, tak tanya, kau bisa ingat anaknya Om? Oh enggak ada fotonya Om, enggak pernah ketemu, nggak bisa loh. Anak kecil nalarnya bisa. Tuwek nggak ngerti, goblok ini. Agama itu teknikal, bisa dibuktikan, ilmiah tinggi baru wa amalin, praktek doing. Lah kalau cuma cerita kayak apa? Jauh-jauh kau belajar ke Kairo, belajar cerita. Itu ilmu otak, ilmu akal. Tidur kau, akalmu hilang, lenyap. Mana bisa kau nembus akhirat? Mati kau sudah lumpuh akalmu. Di sini ilmunya Mr. TM dan kawan-kawan ini tembus sampai ars. Wajib mi'raj. Ketemu Allah yang wujud, ketemu Rasul min anfusikum, Rasul zaman ini, ketemu Siratal Mustaqim, ketemu wasilah. Kalau nggak ketemu nggak mungkin diilmiahkan seperti ini. Betul? Betul. Kalau nggak ketemu nggak mungkin detail ilmiah logis tinggi seperti ini. Lainnya masih meraba-raba. Ini bulat, ini kotak, ini apa? Masih meraba-raba. Oh, goblok-goblok. Nggak pernah praktek, cuma cerita. Ya, di sini seluruh ilmu dunia sudah lewat ya. Sakti lewat gak ini? Lewat. Pengetahuan lewat gak ini? Lewat. Keramat lewat. Kaya lewat gak? Lewat. Hanya ilahi anta maksudi wa ridho kamar lebih. Hanya menuju Allah dan ridhonya. Bukan kelas kecoa ini ya. Nah, jadi kritik ya. Nah, ini bukan, jadi Allah itu sebetulnya nggak bertabrakan satu ayat demi ayat yang lain itu. Cuma karena narasinya goblok-goblok jadi nggak bisa mengerti. Kalau sekilas laisa kamitslihi syai'un dan sifat wujud dan suruh mengingat itu tiga kontradiktif ya seolah-olah ya. Gimana kita suruh ingat? Oh, nggak pernah ketemu. Nah, logika dunia itu pasti terkena hukum undang-undang 5 panca indera. Terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Jika dia menerang sifatnya wujud, maka wujud itu terlihat. Kau saksikan dengan mata kepalamu sendiri, itulah syahadatmu. Kau nggak clear di syahadat, tuh nggak akan bisa kau sholat. Oh, jungkir balik kau dapat neraka well. Pasti nggak itu? Pasti. Secara rukun syarat saja nggak memenuhi, pasti nggak sampai, seleksi aja nggak sampai. Oke guys, yang bagi orang-orang yang mau belajar tarekat, hakikat, makrifat yang ilmiah tinggi, logik dan doing praktek, ke sini. Lainnya nggak ada ya, lainnya nggak ada. Lainnya nggak ada yang berani mengilmiahkan. Karena apa? Ilmunya masih setengah-setengah, betul nggak? Ini publik ya guys. Apakah ada yang berani menerangkan wujudnya Allah selama ini? Tidak ada. Apakah ada yang menerangkan siapakah Rasulullah zaman ini? Tidak. Apakah ada yang menerangkan guru yang mutlak waris, mursyid itu waris mutlak? Tidak. Teknik mi'raj? Tidak. Siratal Mustaqim? Tidak. Wasilah? Tidak. Itulah Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Nyocot sakarmu ya.
kau nggak akan pernah bisa mendekati kedahsyatan ilmunya Mr. TM. Bodoh amat. Tepuk tangan. Oke guys, ngeri-ngeri sedap. Just kidding, auto glowing. Kita ngobrol yang nggak penting. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Nah, saya sampaikan selamat bagi saudara Papua. Nah, ini spesial untuk Papua. Manokwari datang jauh-jauh ke sini menimba ilmu, belajar tarekat yang mutlak, bukan tarekat yang baik guys. Inilah guru-guru mutlak itu. Lainnya mana berani ditanya waris, ditanya ijazah, terkencing-kencing mereka, betul nggak? Ini publik ya guys. Kalau ada mengaku waris mutlak, silahkan terangkan ilmiahnya, kewarisannya. Dari mana? Siapa mewariskan? Apa ada ijazahnya? Apa ada pusaka? Ada stempelnya? Dan apakah ada gelombang mutlak di situ? Karena kalau nggak ada gelombang mutlak, nggak akan sampai pada maha mutlak. Kalau guru merelatif sampai double pun nggak mungkin sampai Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.